yang seharusnya kita tidak layak menerima. Tapi karena kasih dan anugerahnya yang begitu besar dan ajaib, dia boleh datang ke dalam dunia. Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Pastor Demus Tanue, dalam channel kesayangan kita semua. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat, senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan boleh mengalami setiap kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin saya menyampaikan satu video tentang tanggapan saya terhadap Louis Prasetyo yang merepot akun daripada Sang Debaters. Dan saya menyampaikan di situ bahwa agar Bro Louis Prasetyo ini melakukan unreport sehingga akun YouTube dari Sang Debater ini boleh kembali aktif lagi. Nah, puji Tuhan, kemarin saya melihat Bapak Rudi Yohanes Sang Debaters kembali live dengan akun Sang Debaters. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan yang boleh nyatakan dalam setiap kehidupan kita semua, secara khusus kepada Bro Louis Prasetyo dan juga Bro Sang Debaters, yang hati mereka dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga ada kedamaian, ada cinta kasih, dan semuanya boleh berakhir dengan penuh sukacita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat video dari Sang Debaters. Luar biasa ungkapan sukacitanya ketika akun YouTube-nya kembali aktif. Mari kita saksikan video berikut ini. Salam Sang Debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau, hanya bertanya terus. Kalimat ini kawan-kawan hampir saja tidak kuucapkan lagi ya. Menurut pemikiranku pada saat itu. Ya kawan-kawannya. Dan ya puji Tuhan bahwa hari ini Bro Louis sudah menepati janjinya. Kemarin dia siang katanya sudah mencabut strike dia, laporan dia. Dan ya puji Tuhan, kemarin sih saya agak jantungan karena ada kawan yang pernah mengalami hal serupa. Dia bilang sampai 3 minggu baru dibuka, tetapi ternyata ini langsung dibuka dalam 2 hari ya, 24 jam kalau nggak salah aku kemarin ya 2 hari, 2 hari kawan-kawannya. Ini adalah satu bentuk satu bentuk hal-hal yang tidak bisa kita duga dalam hal ini kawan ya. Dan coba lihat, saya bilang terima kasih Bro Louis. Saya ucapkan terima kasih kepada Louis Prasetyo karena dia sudah mau berjiwa besar melepaskan blokir tersebut. 2 hari ini saya uring-uringan karena mau live tak bisa, mau upload juga dibilang tahap bahasa Inggrisnya itu ada merah. Jadi saya urungkan semuanya. Ya apa boleh buat. Ya memang beginilah seharusnya laskar-laskar Kristus. Kalau kita semua tidak tenang dan saling bunuh-membunuh, ya kita sudah sedikit kawan-kawan ya. Maka saya ambil keputusan, saya tidak men-strike juga, saya tidak melakukan apapun, biar aja. Tapi jawab biasalah, hak jawab. Karena kita kan menjawab bisa ya kawan-kawan ya. Nah tetapi kita tidak memperkeruh suasana dengan melakukan strike balik, tidak ya. Ada 41 orang yang bisa saya strike balik. Kalau melihat YouTube saya kan, Ewin Gosel juga masuk di situ. Baru TF, ada itu banyak akun-akun baru yang memang saya dukung. Saya bilang tujuan kita ber-YouTube ini adalah agar kerajaan surga diberitakan. Puji Tuhan, dari video ini maka saya sebagai rekan sesama hamba Tuhan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala yang dilakukan oleh Bro Louis Prasetyo. Hormat, angkat topi, saudara luar biasa. Saya yakin saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara akan semakin naik ke atas dan mencapai segala apa yang diinginkan, tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah,
hal-hal demikian ini yang harus kita ciptakan di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin hari semakin tidak bersahabat. Sehingga dengan demikian antara sesama Kristen kita boleh menabur kasih, kita boleh saling mengampuni satu dengan yang lain, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tetapi yang ada adalah kasih, ada pengampunan, ada kedamaian, ada sukacita. Boleh saja kita berbeda Pak, boleh saja kita berbeda pandangan, boleh saja kita berbeda doktrin, tapi satu hal yang pasti, bahwa kita satu di dalam Tuhan, yaitu Yesus Kristus adalah kepala gereja. Mereka yang di luar Kristus, tentunya kita harus kasih mereka, supaya mereka juga boleh mengenal Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu ayat yang saya mau bagikan bagi kita semua, agar kita semua kembali mengintrospeksi diri kita di dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam kehidupan pelayanan kita. Dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara mengawali kehidupan dengan kebencian, kebencian kepada seseorang, kebencian kepada lawan kita, ataupun terjadi persaingan dan itu menimbulkan kebencian, pada akhirnya nanti akan menimbulkan pertengkaran. Dan pertengkaran ini tentunya Tuhan tidak senang. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada masalah kita menyampaikan doktrin kita. Saya sangat senang dan saya juga suka belajar tentang doktrin. Tetapi di dalam kita mengajarkan doktrin, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan tidak ada kebencian, tidak ada amarah, tidak ada caci maki. Yang ada adalah pengajaran yang baik, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan cinta. Dan kita tidak boleh memaksa setiap orang untuk menerima pandangan kita, karena setiap kita punya free will, kehendak bebas. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Siapapun kita, ya, entah itu kita pendeta, entah itu kita penatua, majelis diakon, ataupun jemaat awam biasa, tidak akan pernah lepas dari pelanggaran. Pasti kita suatu saat ataupun hari-hari pasti kita pernah melakukan yang namanya pelanggaran. Artinya setiap kita tidak ada terbebas dari namanya pelanggaran. Nah, maka dari itu Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus setiap kita. Karena kita sendiri tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Harusnya kita juga mempraktekkan itu sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih karunia itu dari Kristus, yang seharusnya kita tidak layak menerima. Tapi karena kasih dan anugerah yang begitu besar dan ajaib itu, Dia boleh datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, memberikan keselamatan buat saya dan saudara, bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia naik ke surga, menyediakan tempat buat saya dan saudara yang percaya kepadanya. Harusnya kita menebarkan kasih itu, karena kasih itu menutupi segala pelanggaran kita. Di dalam kasih ada kedamaian, dalam kasih ada cinta, dalam kasih itu ada keindahan, dalam kasih ada keharmonisan. Kasih adalah bahasa yang mempersatukan setiap kita. Oleh karena itu, sekali lagi, bravo untuk Bro Luis Prasetyo, bravo untuk Bro Rudy Yohanes Sang Debaters. Teruslah berkarya. Mari kita warnai dunia ini dengan firman Tuhan, sehingga orang banyak boleh mengenal Kristus dan percaya kepada Tuhan. Kita pakai media YouTube ini menjadi saluran kasih Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, sehingga seluruh penjuru dunia boleh mengenal Kristus dan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, salam hormat buat Bro Luis Prasetyo. Salam hormat buat Rudy Yohanes Sang Debaters. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Terima kasih sudah mampir di channel Demos Tanwek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.